Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat kembali menyapa Anda dalam dialog lintas Singaraja pagi. Dialog Hai Bali Ken bersama dengan narasumber tentunya, dan juga nanti Anda bisa berbagi informasi, bisa berbagi aspirasi juga, atau mungkin Anda mempunyai pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Pendengar, semakin kita tahu juga bahwa memang saat ini banyak sekali atau marak kita temui informasi-informasi tentang kosmetik ilegal, atau mungkin ada perseteruan antara pengusaha kosmetik karena permasalahan labeling dan lain-lain begitu, dan mungkin cara pembuatannya seperti apa. Nah, kita akan membahas ini, apakah memang kosmetik-kosmetik semacam itu bisa beredar di masyarakat dan bisa digunakan oleh masyarakat, lantas bagaimana pengawasannya. Kami akan mengajak Anda pendengar untuk berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja tentunya. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng, Bapak Ray Gunawan S. from Apoteker. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rizka. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Lama sekali kita tidak berbincang-bincang nih Pak ya, karena kesibukan dan lain-lain. Dan untuk pagi ini kami juga akan mengajak Anda nanti untuk bisa beratensi di via telepon, kemudian di via WhatsApp kita. Nanti kita akan bacakan satu persatu, dan juga Anda bisa melakukan WhatsApp call ya. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official, karena siaran dialog ini juga disiarkan secara langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Baik, Pak Rai, ini menarik ya Pak Rai, kalau kita lihat media sosial, kemudian di lingkungan kita juga, ini banyak sekali ditemukan begitu, banyak kosmetik yang beredar. Namun ada juga yang memang kosmetik yang resmi beriklan dan lain-lain. Tapi yang sekarang marak itu karena memang mereka ingin cantik secantik orang-orang Korea begitu kan ya. Banyak kosmetik yang beredar, satu untuk mencerahkan, kemudian menjadi putih, bahkan banyak juga yang sampai disuntikan begitu. Bahkan itu dilakukan di klinik-klinik kecantikan begitu. Nah, kalau sejauh ini di Kabupaten Buleleng sendiri Pak Rai, bagaimana situasi penyebaran atau peredaran kosmetik-kosmetik itu? Silakan Pak Rai. Ya, jadi memang belakangan ini kosmetik jadi topik yang sangat ini ya, hype ya di masyarakat ya. Jadi banyak influencer yang ada yang mengiklankan kosmetik, terus banyak juga permasalahan-permasalahan di masyarakat ya. Sebenarnya di Buleleng juga peredaran kosmetik ini belakangan ini ya saya amati memang semakin banyak seperti itu. Jenisnya pun beragam, dan klinik-klinik kecantikan gitu juga di Buleleng juga tumbuh dengan cukup pesat ya belakangan ini. Selama kita melaksanakan pengawasan pun ya terkait kosmetik ini, jadi di 2025 ini, di awal tahun ini, jadi
kita sudah melaksanakan intensifikasi pengawasan khusus untuk produk-produk kosmetik, dan karena isunya yang berkembang dari tahun lalu dan tahun ini adalah klinik kecantikan, banyak klinik kecantikan yang memproduksi kosmetik yang tidak berizin seperti itu, makanya kita fokuskan pengawasan di 2025 ini di awal tahun kemarin adalah ke klinik-klinik kecantikan. Dan menariknya dari hasil pengawasan 80% dari klinik kecantikan yang ada di Buleleng ini tidak memenuhi ketentuan. Seperti itu ya. Jadi pelanggarannya itu ada macam-macam ya. Ada mengedarkan kosmetik TIE tanpa izin edar, kemudian ada etiket biru atau krim-krim dokter ya. Kemudian tanpa kewenangan, dan yang Mbak Rizka sebutkan tadi juga ada yang salah penggunaan seperti itu. Jadi yang harusnya kosmetik itu tidak boleh disuntikkan, tetapi ternyata disuntikkan seperti itu. Jadi dari 80% klinik itu sendiri kita sudah mengamankan sekitar 907 pieces produk dengan nilai ekonomi yang mencapai 56 juta. Itu baru 1 minggu kita melaksanakan intensifikasi seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ternyata di Buleleng pun yang memang kita tahu Buleleng ini masyarakatnya kan masih masyarakatnya itu banyak, tertinggi di Bali ya kalau tidak salah, kemudian dari berbagai tingkat pendidikan pun seperti itu, tetapi ternyata peredaran kosmetik sudah sedemikian pesatnya di Buleleng ini seperti itu. Ya, menarik tadi fakta yang disampaikan oleh Pak Rai bahwa hampir 80% tidak memenuhi kriteria atau izin begitu ya Pak. Ini sejauh ini sampai mereka sudah bisa beroperasi Bapak, itu mungkin di benak masyarakat kenapa sampai mereka bisa beroperasi dan sampai bisa menjual itu, apakah mungkin mereka bersembunyi di balik izin yang memang masih berlaku atau seperti apa itu Pak mekanismenya? Ya, jadi kan memang ada beberapa beberapa isu ya yang ada. Yang pertama tentu saja kalau Badan POM itu kan kita lebih melihat ke produknya dulu seperti itu. Jadi memang ada beberapa produk-produk yang dijual oleh atau diberikan ke pasien oleh beberapa klinik-klinik ini, termasuk klinik-klinik yang kecantikan ini, ternyata mereka mengadakannya atau mereka mesennya itu lewat online. Jadi produk-produk yang tanpa izin edar itu yang diberikan ke pasien seperti itu. Atau ada krim-krim yang ditambahkan zat-zat berbahaya seperti itu, zat-zat yang tidak diperbolehkan ada di krim seperti itu. Kemudian juga ada kosmetik-kosmetik yang pendaftarannya ini terutama kosmetik impor ya. Mereka pendaftarannya itu sebagai kosmetik masuk ke Indonesia, tetapi setelah diaplikasikan ternyata bukan diaplikasikan sesuai dengan kriteria kosmetik. Kalau kriteria kosmetik itu kan mereka harus mengaplikasikannya di permukaan tubuh. Tetapi ini diinjeksikan seperti itu. Itu yang banyak yang kita temui. Jadi memang ini juga bukan cuma terjadi di Buleleng, tetapi secara nasional juga memang ini yang banyak ditemukan selama intensifikasi pengawasan kita kemarin seperti itu. Ya, lantas dengan hasil ini itu bagaimana Pak tindak lanjutnya? Apakah memang ada warning untuk tidak membuka kliniknya dahulu atau ditarik produknya saja atau seperti apa ini Pak Rai? Ya, jadi jika ini terkait produk tentu saja yang pertama kita mengamankan produknya ya, Badan POM. Kemudian kita lihat lagi kalau memang izinnya tidak sesuai atau tidak ada tenaga kefarmasian di sana, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perizinan untuk ikut bersama-sama membina kalau dari sisi perizinan ya. Kemudian kita juga memberikan masukan ke pusat untuk mereview lagi beberapa izin edar produk terutama yang dipergunakan secara tidak semestinya dengan injeksi tadi. Jadi kita ajukan untuk review
izin edarnya ke pusat untuk mungkin nanti akan dibatalkan izin edarnya dengan nanti mereka bisa mendaftarkannya sebagai obat mungkin seperti itu. Oke, baik. Berarti memang tindak lanjutnya pun dilakukan. Untuk pengawasannya sendiri akan dilakukan sampai kapan ini, Pak? Ya, karena kita melaksanakan intensifikasi memang serentak seluruh Indonesia itu kemarin di bulan Februari ya, di 10 sampai dengan 18 Februari. Tetapi pengawasan rutin kita tetap lakukan sepanjang tahun. Ya, ada berapa klinik, Pak, kalau boleh tahu di Kabupaten Buleleng ini? Ada beberapa klinik ya kecantikan. Klinik kecantikan di Buleleng ini yang izinnya itu bermacam-macam justru ya. Ada yang izinnya adalah cuma klinik, terus ada yang izinnya cuma apotik dengan dokter praktek seperti itu. Nah, itu yang banyak dan kita masih mencari-cari nih apakah ada yang tidak berizin atau ada salon yang dulu kan sempat viral ya di daerah lain kalau salon kecantikan yang melakukan praktek-praktek klinis seperti itu. Nah, kita masih mencari apakah di Buleleng ini ada apa tidak. Oke, kalaupun dia salon tapi ada tenaga kefarmasian masih boleh, Bapak, atau bagaimana? Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan klinik ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat klinis itu harus berupa klinik ya, atau izinnya minimal adalah praktek dokter seperti itu. Nanti kalau memberikan produk misalnya obat-obatan atau krim yang dicampur dengan obat itu harus minimal di situ ada tenaga kefarmasian. Oke, ini menarik ya, Pak, kalau kita berbicara tentang kosmetik karena memang kosmetik ini sudah bukan lagi menjadi kebutuhan tersier untuk para wanita, ini sudah mau menjadi primer. Dan banyak dicari, ini juga menjadi salah satu kebutuhan yang terus dibeli setiap bulannya. Jadi tidak hayal begitu pengusaha-pengusaha kosmetik itu meraup untung yang besar begitu dari penjualan kosmetiknya. Tapi sebelum kita berbicara terkait dengan peredaran lainnya begitu, kita akan undang juga pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya ataupun Anda memiliki peristiwa di sekitar Anda yang perlu Anda tanyakan, begitu perlu mendapatkan pencerahan juga dari Bapak Kepala BPOM Kabupaten Buleleng, kami undang atensi Anda tentunya di via WhatsApp, bisa di via telepon juga bisa kami undang di 24644 serta di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan masuk nih ke Pak, kita kembali lagi berbicara tentang peredaran kosmetik ini, Pak Rai. Nah, kalau tadi kan datangnya kosmetik ini dari klinik begitu. Nah, faktanya di lapangan ada juga nih yang beretiket biru yang dijual bebas di beberapa toko-toko kosmetik. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah memang harus dirujuk dulu dari kliniknya atau kalau memang sudah ada izinnya boleh beredar bebas saja gitu? Silakan, Bapak. Ya, jadi saya tegaskan bahwa krim yang beretiket biru itu merupakan krim yang tidak terdaftar ya, atau kosmetik dengan etiket biru itu merupakan kosmetik yang tidak terdaftar, jadi tidak bisa diperjualbelikan. Kita ngomongin alurnya nih. Sebenarnya krim-krim yang dibilang krim dengan etiket biru itu adalah krim yang dicampur dengan obat. Seperti itu. Jadi jika kita ngomongin masalah obat, tentu saja harus dijual di apotek atau minimal toko obat seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan menjual obat seperti itu. Dan krim dengan penambahan obat itu cuma bisa diracik itu dengan dasar resep dari dokter. Jadi alurnya adalah pasien mengeluhkan kondisi kulitnya, itu konsultasi dulu ke dokter. Nah, dokter setelah melakukan anamnese, kemudian memberikan resep. Resep itu yang akan nanti diracik di apotek seperti itu, atau di ruang obat atau di di apotek lah ya, apoteknya klinik seperti itu. Jadi di situ baru diracikkan. Mungkin ada penambahan beberapa bahan obat di situ. Misalnya kalau jerawat misalnya pasti ditambahkan antibiotik seperti itu misalnya. Nah,
itu diracik di apotek, kemudian baru dilabeli dengan etiket biru. Itu menandakan bahwa krim tersebut mengandung obat, dan etiket biru itu menandakan bahwa itu digunakan di luar permukaan tubuh, seperti itu, di permukaan tubuh. Jadi sebenarnya krim dengan etiket biru atau kosmetik dengan etiket biru itu penggunaannya itu personal dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi masing-masing kondisi orang itu beda-beda, penyakit orang itu beda-beda, makanya kosmetiknya beda-beda. Tidak bisa misalnya satu krim racikan etiket biru A gitu misalnya digunakan oleh orang B, pasien B, belum tentu sama kondisi tubuhnya, seperti itu. Itu yang makanya kita pastikan bahwa itu tidak boleh beredar di masyarakat. Ya, itu. baik. Kita sapa pendengar dulu Pak ya. Ada yang bergabung di via WhatsApp kita ini di WhatsApp RRI Singaraja. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Swastiastu, Bang. Swastiastu, selamat pagi. Iya, baik. Tampaknya memang ada salah sambung mungkin ya Bapak ya. Mungkin bisa nanti dihubungi kembali. Untuk Anda yang ingin bertanya juga kami undang atensi Anda ikut bergabung di via WhatsApp dan juga bisa ikut bergabung di via telepon 24644 serta juga bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Nah, ini juga menjadi pengetahuan baru juga untuk kita nih Pak. Kadang-kadang kan ada yang memang sengaja mau beli yang ada etiketnya tanpa dia tahu itu adalah kosmetik yang tidak terdaftar hanya karena ada labeling ini krim dari dokter begitu. Nah, ini bagaimana Pak untuk edukasi masyarakat yang masih salah kaprah dengan adanya kosmetik atas resep dokter. Nah, silakan Pak. Iya, kembali lagi itu ya bahwa krim etiket biru atau krim dokter itu sebenarnya peruntukannya adalah personal dan dalam jangka waktu yang terbatas. Jadi tidak bisa digunakan oleh semua orang. Dan kita banyak Badan POM sudah banyak menggerebek tempat-tempat produksi ilegal yang ternyata yang katanya krim dokter dengan ada SIP dokternya di situ dan ada SIPA apoteker di situ, ternyata dibuat oleh oleh rumahan dan tidak sesuai dengan standar cara pembuatan kosmetik yang baik, seperti itu. Makanya kita wanti-wanti masyarakat kalau menggunakan kosmetik, gunakanlah kosmetik yang sudah terdaftar di Badan POM. Dan kosmetik dengan etiket biru itu sudah pasti tidak mempunyai izin edar. Karena itu tidak bisa didaftarkan di Badan POM. Karena itu penggunaannya personal, seperti itu. Justru kita malah harusnya adalah aware begitu. Ada etiket biru berarti ini tidak terdaftar begitu ya Pak Raya. Baik, kita sapa pendengar di 24644 sudah ada yang bergabung. Selamat pagi Pak Benson. Ya, halo, selamat pagi Pak Benson. Iya, silakan Pak Benson, ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak Benson. Kalau dari yang sendiri itu sudah berkait dengan kosmetik, sekarang sepertinya para remaja-remaja khususnya yang perempuan ya, bahkan sampai yang masih SD itu mereka sudah berorientasi untuk menjadi seperti wanita-wanita Korea misalnya atau Jepang misalnya kan. Itu dari sisi kesehatan misalnya itu bagaimana ya Pak ya? Jadi kan seolah-olah mereka yang masih sama sekali belum tahu informasi tentang bagaimana tubuhnya, atau mereka menggunakan bahan-bahan apapun yang akan dikenakan ke tubuhnya, tapi mereka di alam bawah sadarnya sudah seolah-olah berpikiran, oh saya harus pakai itu. Mereka itu masih bahkan SD saya lihat mereka sudah berorientasi untuk jadi glowing misalnya atau menggunakan semua alat kosmetik sebagainya. Itu saya rasa juga perlu menjadi perhatian khusus Pak ya.
Ya kalau misalnya yang udah dewasa, misalnya kan mereka sudah cukup paham, bisa membedakan A, B, C, oke lah. Tapi kalau sejak dini sudah begitu kan, jadi bukankah jadi berbahaya misalnya gitu Pak, dari sisi kesehatan. Ini saja mungkin Pak. Ya, baik. Terima perlu kasih. perhatian khusus nih Kak. Okay. Pak Benson, terima kasih ya atas atensinya Pak. Baik, itu dia Pak Benson yang sudah ikut bergabung di via WhatsApp tadi. Luar biasa sekali kritisnya ini, karena memang kalau kita lihat penggunaan kosmetik karena media sosial yang sangat kencang, bahkan anak-anak yang masih belum pantas menggunakan kosmetik sudah menggunakan kosmetik begitu ya. Nah, dari sisi kesehatannya ini bagaimana begitu Pak Rai? Silakan, mungkin Pak Rai bisa langsung ditanggapi. Ya, mungkin saya jelaskan mulai dari ini dulu ya, dari kita memahami kosmetik itu apa sih gitu ya dulu ya, supaya nanti masyarakat ini nggak salah kaprah tentang penggunaan kosmetik. Kosmetik itu adalah bahan yang digunakan, ini ya penggunaannya dulu di luar tubuh, termasuk mukosa ya, di luar tubuh. Terus ada tujuannya. Penggunaan kosmetik itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah membersihkan, mewangikan, kemudian merubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan melindungi dan memelihara tubuh itu. Itu diperhatikan dulu. Dan sekarang ada syarat yang terakhir, dalam keadaan tubuh itu dalam keadaan baik atau sehat. Nah ini, jadi memang ada beberapa kosmetik yang bisa dipergunakan untuk misalnya memperbaiki penampilan seperti itu ya, kemudian warna kulit seperti itu ya. Tetapi perlu diketahui, ini juga saya dapatnya dari teman-teman dokter ini ya, bahwa secara natural kulit kita bisa paling putih itu adalah seputih di pergelangan tangan bagian dalam. Jadi yang di sini. Jadi kita tidak akan bisa lebih putih dari itu. Jadi kuncinya adalah jangan kemakan iklan. Gitu. Jika ada iklan yang bisa memberikan misalnya kosmetik yang bisa mengubah penampilan, mencerahkan seperti artis Korea, itu sudah pasti tidak benar seperti itu. Yang kedua, kita memang menggalakkan sekarang edukasi terutama di media sosial, karena kan kecenderungan anak-anak zaman sekarang ya, generasi Z gitu, lebih percaya media sosial dan lebih percaya influencer. Sekarang Badan POM sedang menyusun peraturan untuk melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Ini untuk menampung influencer tadi. Jadi influencer juga kita edukasi untuk bisa memberikan informasi yang benar tentang kosmetik seperti itu. Dan ini sudah berjalan ya, dan bahkan juga kita sudah beberapa kali, Badan POM sudah beberapa kali untuk mengumpulkan influencer itu untuk ayo dong kita memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Dan mereka juga sebagai influencer itu punya tanggung jawab yang sama dengan pengedar kosmetik. Jadi jika memberikan informasi yang salah atau mempromosikan kosmetik yang tidak terdaftar, yang mengandung bahan berbahaya, itu juga mereka sama kena pasal pidana juga seperti itu. Dan inilah yang kita sedang galakkan supaya kita bersama-sama juga masyarakat bisa mengedukasi menggunakan kosmetik yang benar. Gitu. Intinya adalah kita butuh peran kita bersama nih, masyarakat juga pemerintah, pelaku usaha, supaya bisa bareng-bareng nih kita memberikan informasi yang benar, terutama ke anak-anak kita, generasi muda, supaya tidak termakan iklan nanti. Tidak mungkin orang Indonesia itu bisa menjadi putih seperti orang Korea, itu tidak mungkin, kecuali memang ya ada genetisnya seperti itu. Terus yang kedua adalah kita harus mengajari anak-anak kita menggunakan kosmetik itu sesuai dengan usia, seperti itu ya.
Kalau SD itu kan tidak perlu menggunakan make up yang banyak ya, sampai eyeshadow dan segala macamnya itu nggak perlu gitu. Itu harus disesuaikan dengan umur. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga agar penggunaan kosmetik itu aman. Kita kan kulit kita sensitif ya, sensitivitas kulit itu beda-beda. Jadi bisa dicoba dulu di area yang paling sensitif. Area paling sensitif itu adalah belakang telinga. Jadi kalau mau menggunakan sesuatu itu yang baru, ingin mencoba sesuatu yang baru, pastikan dicoba dulu. Bisa di belakang telinga. Kalau tidak ada reaksi alergi, ya berarti itu aman digunakan. Baik. Terima kasih Pak Benson ya, sudah dijawab langsung oleh Pak Rai. Sebelum kita terima lagi pendengar lainnya di 24644, Pak Rai, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Tetaplah bersama kami pendengar. RRI Digital, nikmati kemudahan. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra pendengar. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita masih berbincang terkait cantik beresiko, waspadai kosmetik ilegal dan berbahaya bersama dengan narasumber Bapak Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng, Bapak Rai Gunawan S. Farm Apoteker. Dan tadi sudah ada yang ikut bergabung. Untuk pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami nantikan juga untuk atensi Anda ya di 24644 serta di WhatsApp di 081 1399 9790. Dan juga untuk Anda yang ingin menyematkan komentar di YouTube RRI Singaraja Official,
silakan bisa langsung menonton live YouTube kita dan juga bisa menyematkan komentar Anda. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan langsung ditanggapi oleh Bapak Rai. Baik, Pak Rai, tadi sudah ada pendengar yang kritis berbicara tentang dampak untuk kesehatannya apa sih begitu ya kan? Dan selain adanya kosmetik yang beredar di karena resep dokter dan lain-lain begitu kan, salah satunya sekarang yang marak juga dilakukan adalah melabeling atau label gitu kan, label aslinya diganti dengan label sendiri kemudian dijual bebas begitu. Dan bahkan kita juga bisa ngelihat ini langsung di e-commerce, bahkan di media sosial itu dijual bebas. Ini bagaimana Pak Rai untuk peredarannya di Kabupaten Buleleng? Ya, tentu saja kalau selama intensifikasi pengawasan kosmetik juga kita temukan hal-hal seperti itu ya. Jadi ada beberapa kosmetik yang sebenarnya sudah ada izin edarnya, sudah ada labelnya, kemudian di relabel lagi, jadi dilepas menggunakan label yang bersangkutan. Tentu saja proses labeling itu adalah termasuk dalam proses produksi. Jadi sebenarnya dengan merelabel lagi itu sebenarnya sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan cara produksi kosmetik yang baik ya, CPKB seperti itu. Jadi dan ini juga memang ada beberapa kejadian seperti itu, terutama di beberapa klinik kecantikan juga kita temukan hal-hal seperti itu, yang tujuannya biasanya adalah untuk supaya pasien itu datang lagi seperti itu. Nah, itu kita sudah yang kita temukan di Buleleng, kita juga lakukan edukasi bahwa itu menyalahi aturan dan itu juga bisa dianggap produknya itu adalah produk tanpa izin edar karena mereknya itu merek yang belum terdaftar tentu saja, dan itu juga melanggar ketentuan di perundang-undangan seperti itu, undang-undang kesehatan. Jadi itu tidak boleh dan memang ada sanksi pidananya untuk itu. Jadi jika balik lagi, jika ada praktek-praktek seperti itu, pastikan kalau masyarakat itu membeli produk itu yang terdaftar di Badan POM, itu aja kuncinya sih. Jadi kalau ada produk yang tidak terdaftar atau dengan label sendiri itu jangan dibeli seperti itu. Jadi pastikan bahwa produk yang dibeli itu ada izin edar dari Badan POM. Karena sekarang beberapa klinik kecantikan pun sudah mendaftarkan mereknya. Seperti itu, jadi legal ya. Jadi dengan merek sendiri, merek klinik kecantikan tersebut atau dengan merek dokter tersebut bisa seperti itu, dan ada izin edar dari Badan POM seperti itu. Sepanjang memang tidak dilakukan penambahan bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan yang dilarang. Oke, sekali lagi bagaimana sih cara kita mengecek untuk mengetahui bahwa kosmetik ini aman untuk digunakan, Pak Rai? Ya, jadi yang pertama tentu saja yang paling gampang itu adalah dengan cek izin edar. Jadi cek izin edar kosmetik tersebut bisa menggunakan aplikasi kami, aplikasi Bepom Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Kemudian juga bisa di website kami di cek bepom.pom.go.id. Itu yang pertama, yang paling gampang. Kemudian jika membeli produk secara online, nah ini kan banyak trennya sekarang beli produk online seperti itu ya. Belilah produk-produk kosmetik itu, yang pertama pastikan izin edarnya, atau kita bisa membeli di marketplace atau penjual-penjual lapak-lapak yang sudah yang resmi. Ya, kan ada mall ya kalau di ini ya, kalau di marketplace itu ada kategorinya mall atau dari distributor resminya mereka seperti itu, untuk memastikan bahwa produknya asli dan ada izin edarnya seperti itu. Dan yang ketiga, balik lagi, pastikan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jika memang misalnya nih jerawat seperti itu. Kalau jerawat kan itu bukan dalam kondisi sehat ya, itu udah sakit. Balik lagi tadi, kosmetik itu digunakan pada saat kondisi tubuh baik. Jerawat itu berarti sakit seperti itu. Jadi ya solusinya adalah jangan pakai krim-krim sembarangan. Solusinya adalah konsultasikan ke dokter seperti itu. Dokter nanti memberikan resep, diberikan racikan yang digunakan terbatas. Itu untuk menjamin bahwa
produk yang dipakai itu produk-produk yang aman. Oke, baik, dengan cara berkonsultasi lah kita tahu kondisi kulit kita juga seperti apa begitu ya, Iya, Dok? betul. Pak Rai maksudnya. Dan kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung. Ada pendengar yang bergabung Bapak di via WhatsApp. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Pak Ketut Agung ya, yang mau bertanya ini terkait dengan penggunaan kosmetik. Juga saya lihat anak-anak zaman sekarang sangat mudah mendapatkan kosmetik yang dijual bebas. Nah, bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada anak-anak agar penggunaan kosmetik ini bisa diperhatikan juga, karena kita tidak tahu kandungan di dalamnya seperti apa. Oke, terima kasih ya Pak Ketut Agung untuk pertanyaannya. Mungkin karena kita masyarakat awam ya Pak ya, jadi kita tidak bisa juga menggunakan atau kita tidak bisa menganalisis, wah ini isinya apa aja gitu kan, ingredientnya apa aja begitu. Percaya aja sama yang sudah menjual. Nah ini mungkin bagaimana sih Pak untuk masyarakat awam untuk mengetahui dari kandungannya ini, wah ini tidak boleh nih beredar atau tidak boleh nih saya gunakan, ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Ketut Agung ya. Jadi balik lagi seperti penjelasan saya sebelumnya ya, bahwa kosmetik itu kan digunakan dalam kondisi baik, kondisi tubuh baik. Jadi yang pertama pastikan memang kondisi tubuh baik, kemudian pilihlah kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Kemudian memang susah ya untuk masyarakat awam membedakan yang mana kosmetik yang aman, yang mana yang tidak. Jadi pastikan memang yang bisa masyarakat lakukan adalah pastikan bahwa kosmetik itu sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM seperti itu. Dengan mendapatkan izin edar dari Badan POM, maka kosmetik itu yang pertama di pre-marketnya sebelum itu beredar sudah dilakukan evaluasi terhadap keamanan dan mutunya. Dan yang kedua juga kita melakukan sampling secara rutin. Jadi ketika kita sampling dan ternyata mengandung bahan berbahaya, kita bisa tarik tuh produknya seperti itu. Jadi pastikan memang menggunakan kosmetik sesuai kebutuhan, dan pastikan kosmetik yang digunakan itu sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Jika ada kebutuhan-kebutuhan khusus seperti tadi ada sakit dan segala macam, konsultasikanlah ke dokter. Jangan mencoba-coba kosmetik, terutama kosmetik label atau etiket biru maupun yang tidak memiliki izin edar. Jangan termakan iklan. Itu intinya. Itu intinya begitu ya. Dan kita tadi juga kembali lagi Pak Rai, tadi Pak Rai mengatakan bahwa memang ada beberapa klinik yang tidak memenuhi kriteria begitu ya. Mungkin menimbulkan kebingungan juga di masyarakat nih, saya harus kemana nih berarti nih untuk mencari klinik yang cocok dengan saya dan juga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu Pak. Silakan Pak Rai. Jadi untuk klinik kecantikan ya memang masih kabur ya di masyarakat, apakah ini salon atau ini klinik kecantikan seperti itu ya. Jadi pastikan memang balik lagi tadi kebutuhan kondisi tubuhnya apa, kondisi kulitnya apa seperti itu. Jadi konsultasi hanya kepada ahlinya. Jadi pastikan misalnya kalau memiliki klinik kecantikan ya ada dokternya yang mempunyai kewenangan di situ gitu. Dengan ada dokter bisa memberikan konsultasi anamnesa yang tepat terhadap kondisi kulitnya seperti itu. Baru disarankan penggunaan produk seperti itu. Itu kalau dalam memilih ini ya klinik kecantikan ya yang di masyarakat. Jangan sekali-sekali mengkonsultasikan masalah kulit itu ke yang bukan ahlinya, karena ada kan beberapa salon yang berpraktek seperti klinik, melakukan tindakan-tindakan medis yang semestinya seperti itu. Itu jangan sekali-sekali pergi ke tempat-tempat yang tidak ada ahlinya di situ. Seperti itu. Itu untuk menjamin memang keamanan dari tindakan medis yang dilakukan maupun produk yang diberikan nanti. Ya, Pak Rai, kalau untuk masalah kosmetik yang memang anggaplah sudah berizin begitu, kemudian sudah bisa beredar di masyarakat, tapi overclaim. Nah, ini apakah memang ada peraturan dari BP POM sendiri untuk mengawasi yang overclaim dan lain-lainnya itu, Pak Rai? Ya, jadi memang Badan POM
melakukan pengawasan baik di pre-market sebelum beredar maupun post-market sudah beredar. Jadi ketika di pre-market mereka sesuai ketentuan, misalnya klaimnya ya, klaimnya sesuai ketentuan, kemudian juga iklannya mungkin sesuai ketentuan seperti itu. Nah, sehingga mendapatkan izin edar. Nah, di post-market kita lakukan lagi nih pengawasan. Jadi kita lakukan pengawasan baik di offline maupun online. Jadi jika ada di offline kita melakukan pengawasan rutin. Jika ada iklan-iklan seperti itu yang overclaim, kita langsung melakukan ini juga tindakan. Jadi kita akan laporkan bahwa ada iklan yang overclaim. Kemudian nanti di pusat akan memberikan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin itu berupa peringatan maupun perintah untuk penarikan iklan maupun nanti sampai ke pengujian lagi terhadap produknya. Jika terbukti menggunakan bahan berbahaya, ditarik produknya seperti itu. Jadi di online pun sama, kita secara rutin melaksanakan patroli cyber. Jadi pengawasan iklan-iklan online di semua media ya, semua media online baik e-commerce seperti itu maupun di media sosial. Jika kita temukan iklan-iklan yang overclaim, itu kita langsung iklannya kita take down. Jadi kita rekomendasikan ke pusat untuk take down iklan tersebut. Apakah kalau di Kabupaten Buleleng sudah ada yang seperti itu, Pak Rai? Kalau di Kabupaten Buleleng untuk produk sendiri, untuk yang overclaim kita kalau produk dari Buleleng sendiri nggak ada ya, tetapi secara online kita lakukan di baik media sosial maupun di e-commerce itu masih ada yang kita temukan overclaim maupun klaim yang tidak sesuai dengan klaim yang didaftarkan seperti itu. Juga ada seperti itu dan kita berikan peringatan juga. Oke, baik. Dan kadang-kadang juga masyarakat yang mengetahui masalah ini kan ada yang berani berbicara, ada yang tidak berani berbicara begitu ya. Kalau untuk mengadukan langsung kepada BP POM misalnya seperti itu, bagaimana mekanismenya Pak Rai? Ya, jadi untuk masyarakat yang menemukan atau memiliki kecurigaan terhadap suatu produk maupun iklan-iklan yang tidak sesuai bisa dilaporkan ke Badan POM. Kami merahasiakan identitas pelapor ya. Jadi jangan takut identitas pelapor itu akan bocor. Jadi bisa melalui WA kami bisa di 081 91 1505533 itu bisa ke WA maupun bisa di aplikasi juga di Bepom Mobile itu ada menu pengaduan juga bisa diadukan ke situ maupun datang langsung ke kantor kami juga bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Rai atas informasinya dan kembali kita akan bacakan satu WhatsApp lagi. Sudah ada yang bergabung. Kita ucapkan selamat pagi juga ini untuk baik. Ternyata belum ada yang bergabung. Kita ke YouTube kali ini. YouTube ada yang mengucapkan semangat untuk BP POM ya, untuk mencegah kosmetik yang membahayakan masyarakat. Terima kasih untuk komentar Anda di via YouTube RRI Singaraja Official begitu. Dan ini memang pencegahan ini bukan hanya harus dilakukan oleh BP POM juga begitu ya Pak Raya. Masyarakat juga harus cerdas begitu ya. Nah, untuk bisa cerdas itulah perlu adanya edukasi dan lain-lain. Nah, untuk program BP POM ke depan nih untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan kosmetik ini apa saja ini Pak Rai? Ya, jadi kita sekarang sedang menyusun peraturan Badan POM tentang keterlibatan dari masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Kita sudah melakukan konsultasi publik dan sebentar lagi akan ditetapkan peraturan itu. Dengan peraturan tersebut nanti juga masyarakat juga secara sah dan legal bisa berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi dan makanan termasuk kosmetik yang beredar sesuai dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Itu yang pertama. Dan Badan POM secara rutin kita melaksanakan edukasi, baik edukasi melalui tatap muka langsung maupun semua media yang kita miliki untuk menyebarluaskan informasi bahwa terutama mengenai kosmetik yang tidak boleh beredar di masyarakat, kemudian juga
kita melaksanakan penarikan dan pembatalan izin edar kosmetik itu rutin bahkan. Jadi silahkan dicek di media sosial kami, di Instagram kami, di BPOM RI maupun BPOM Buleleng. Di situ kita selalu update kosmetik mana saja yang kita tarik, yang kita batalkan izin edarnya, kita selalu update di sana. Kemudian kita juga mengedukasi masyarakat dari semua kalangan juga. Kemarin kita baru dari sekolah, SMA, kita melaksanakan sosialisasi, kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat, seperti itu juga kita berikan edukasi. Memang apa yang kita laksanakan tentu saja tidak cukup untuk mengcover semua wilayah ya, apalagi Buleleng dan Jembrana. Makanya untuk itu perlu peran serta juga dari masyarakat agar bisa melindungi diri sendiri dari sediaan farmasi maupun pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatannya. Jadi ingat selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Luar biasa, jangan lupa untuk cek klik gitu ya, seperti iklan layanan masyarakat kita tadi begitu Pak Rai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah beratensi begitu. Waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10. Namun sebelum kita ke closing statement, ada satu hal yang mungkin menyita pikiran saya begitu ya Pak Rai ya. Tadi kan kita katakan bahwa Pak Rai juga mengatakan bahwa memang peredaran ini kita tidak tahu apakah memang ini bagus atau tidak setelah kita gunakan begitu. Nah, pada saat misalnya masyarakat membeli dan dia mengklaim bahwa dirinya tidak tahu bahwa ini produk tidak terdaftar, pada saat sudah ada dampaknya, apakah bisa ditindaklanjuti oleh BP POM, Pak Rai? Ya, jadi jika masyarakat merasakan ada kerugian ya, baik dari sisi kesehatan maupun material terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan atau produk-produk sediaan farmasi dan makanan secara umum, itu bisa dilaporkan ke kami. Jadi nanti kita akan tindak lanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang ada. Apakah nanti penelusuran dan segala macam itu bisa silakan dilaporkan saja, termasuk penggunaan produk-produk yang legal pun yang sudah ada izin edarnya, jika menimbulkan alergi seperti itu atau kondisi-kondisi yang lain ya, itu bisa juga dilaporkan. Jadi nanti kita akan melakukan sampling, pengujian untuk menentukan apakah reaksi yang terjadi adalah murni reaksi alergi atau reaksi yang ditimbulkan itu karena ada reaksi dari bahan-bahan yang ada dalam kandungan kosmetik tersebut. Nah, itu bisa kita rekomendasikan nanti apakah penarikan izin edar, penarikan produk, atau nanti sampai ke ranah pidana nanti seperti itu. Jadi terkait dengan penggunaan sediaan farmasi maupun pangan olahan, jika ada permasalahan atau kerugian yang timbul, silakan dilaporkan saja ke Badan POM. Nah maka dari itu sebelum terjadi hal seperti itu, alangkah lebih baik kita tadi cek klik kembali ya Pak Rai ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih Pak Rai atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup, Pak Rai bisa memberikan closing statement untuk masyarakat ini terkait dengan waspada terkait dengan kosmetik, jangan sampai ingin menjadi cantik malah kita yang mendapatkan kerugian. Silakan Pak Rai. Ya, jadi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, dalam memilih kosmetik tersebut pastikan kosmetik yang dipilih adalah kosmetik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga pastikan kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar di Badan POM. Kemudian juga silakan lakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dan yang terakhir, jangan termakan iklan. Seperti itu. Yang terakhir, jangan termakan iklan. Itu penting sekali, jangan termakan iklan, jangan termakan klaim, apalagi produk-produk yang ingin memutihkan. Tadi juga menarik Pak Rai katakan kita itu hanya bisa putih sampai di kulit bawah lengan begitu ya.
betul. Bawa lengan. Jadi kalau udah lebih dari itu, ingin cantik seperti cewek dan negara mana itu sepertinya iklannya tidak benar begitu Pak Rai ya. Terima kasih untuk Pak Rai Gunawan S. Farm Apoteker, Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng. Dan kami tunggu untuk program-program lainnya Pak, bisa disosialisasikan juga di RRI Singaraja. Kami nantikan kedatangannya kembali. Dan pendengar, saya Rizka Desiandra, terima kasih atas atensi Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Dan setelah ini sayang ada beberapa acara yang sangat menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka, selamat pagi.